Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi kita berjumpa di BNF Official. Kali ini kita akan membahas kembali edukasi trading forex. Tapi sebelum itu mari kita saksikan intro berikut ini. Kita kembali membahas tentang strategi trading forex bersama TradeBank. Ini edisi lanjutan dari beberapa video sebelumnya. Bagaimana kita mengenali ciri-ciri dari candle bank. Di sini kita akan membahas bentuk market TradeBank. Yang akan kita bahas lebih spesifik yaitu laut tenang atau kita sebut setway dan candle bank. 3 bentuk market TradeBank. Yang pertama ada bentuk uptrend ya. Jadi uptrend ini bentuknya menaik. Yang kedua ada bentuk downtrend, bentuknya menurun. Lalu ada setway atau laut tenang. Nah, konsep marketnya adalah laut tenang kita kategorikan candle yang bersize di bawah 30 pip. Sedangkan di sini jika ada candle yang di atas 30 pip itu kita kategorikan sebagai laut gelora atau kita sebut LG ya. Bentuk di bawah ini adalah bentuk market laut tenang. Nah, di sebelah kanan laut geloranya bentuknya seperti ini. Jadi silahkan dipahami bagaimana bentuk laut tenang itu dan bagaimana bentuk laut gelora yang diuraikan di dalam strategi TradeBank. Selanjutnya kita akan membahas 2 jenis market TradeBank. Jadi ada market kosong di bawah 30 pip. Di sini ada market yang bentuknya di bawah 30 pip. Disebut dengan no bank ya. Tidak ada pergerakan bank masuk ke dalam market ini. Makanya disebut dengan market kosong. Nah, yang kedua adalah market yang terjadi pada pukul 4 sore. Ada satu candle yang bersize di atas 30 pip ke atas. Di sini kita sebut market TradeBank. Sebelum kemunculan dari candle bank ini diawali dengan laut tenang. Oke, yang ketiga jenis setway TradeBank. Nah, tadi kita sudah mengenal polanya. Ada pola menurun, ada pola lurus merata, dan ada pola menaik. TradeBank pun akan muncul dengan 3 jenis market seperti ini. Yang pertama, gambar ini kita lihat bentuknya menurun, lalu ada laut tenang. Setelah laut tenang disahkan dengan kehadiran candle bersize bank di atas 32 pip. Selanjutnya yang lurus merata seperti ini, bentuknya lurus merata. Nah, sebelum kemunculan candle bank berukuran 33 pip, di sini ada laut tenang. Oke, selanjutnya ada market menaik dari pagi. Di sini bentuknya menaik, lalu ada laut tenang, lalu lanjut dengan kemunculan candle bersize 32 pip. Ini bentuknya. Jadi ini bentuk menurun dari TradeBank, ini bentuk lurus merata, di sini bentuknya menaik. 4. Jenis candle besar. Candle besar di marketnya ada beberapa macam, tapi di sini disebutkan 4 jenis candle besar. Yang pertama ada candle besar yang dinamakan dengan candle bank. Jadi candle bank ini bersize 32 pip ke atas. Jamnya atau masanya jika sore pukul 3, 4, 5, dan jika malam pukul 8, 9, dan 10. Nah, yang kedua ada namanya candle
Lanun. Jadi candle Lanun ini market melakukan tipuan atau gerakan palsu. Size-nya di atas 30 pip juga, sama seperti candle bank. Nah, disinilah gunanya kita bisa mengenali mana candle bank, mana candle Lanun. Waktunya munculnya candle Lanun ini ya sebelum candle bank. Candle Lanun ini akan muncul di jam-jam sebelum masa munculnya candle bank. Bagaimana aksinya? Jadi seolah-olah di sini candle ini akan turun dan akan naik. Inilah dari candle Lanun. Jadi jika kita mengikuti entry dari candle Lanun ini, bisa dipastikan kita akan floating dan bisa jadi market berbalik arah. Yang ketiga, candle repair. Ukuran atau size-nya di atas 30 ya atau di bawah 30. Waktunya bebas, bisa muncul kapanpun, tidak ada waktunya. Pergerakannya itu setelah candle bank muncul, bisa jadi ada candle repair. Yang kedua, setelah sideways, menaik atau menurun. Misalnya ada pergerakan menaik, lalu ada candle besar, itu bisa jadi itu adalah candle repair. Dan itu pun sebaliknya, jika ada pergerakan menurun lalu ada candle besar menuju arahnya ke atas atau buy, itu bisa jadi candle repair. Yang keempat adalah candle sifat. Candle sifat adalah sebuah candle besar yang terbentuk dan merupakan pergerakan akhir. Candle sifat ini akan muncul setelah pergerakan akhir sebuah market. Misal dia naik, maka akan diakhiri dengan candle besar. Gerakannya menurun, maka akan diakhiri dengan candle besar juga. Seperti inilah kita harus belajar mengenali 4 jenis candle besar agar kita tidak salah dalam menentukan apakah ini benar candle bank atau bukan. Akan ulas, jadi trade bank bentuk menaik. Di sini market semenjak open pagi ya, bentuknya menaik. Setelah menaik ada laut tenang di bawah 30 pip ya. Lalu ada candle besar. Yang perlu kita kenali adalah laut tenang sebelum adanya candle bank. Ini sangat menentukan. Jika tidak ada laut tenang, maka kita bisa pastikan bahwa candle itu bukanlah candle bank. Jadi dia bentuknya menaik, laut tenang, ada candle bank, maka market selanjutnya akan mengikuti arah. Jika candlenya sell, maka akan mengikuti arah dari candle bank tersebut. Lalu ada trade bank bentuk menurun. Nah, sama seperti bentuk menaik. Jadi ya diawali dari bentuknya menurun, dari open menurun, lalu ada laut tenang ya, lalu ada laut tenang dan disertai dengan candle besar buy ya, berukuran 32 pip ke atas. Jadi sesuai dengan kerangka kerjanya harus kita ikuti. Untuk menurun, lalu ada laut tenang, candle bank muncul. Di sini kita bisa ikut entry, yang mana bisa kita lihat dari contoh gambar yang ada, harga terus ikut naik. Oke, selanjutnya trade bank bentuk huruf U. Hanya bentuk huruf U ini dia diawali dengan bentuk menurun. Contohnya menurun, laut tenang, ada trick market, lalu ada candle besar bersize 32 ke atas. Nah, di sini kita bisa ikut entry karena ini bentuk U. Selanjutnya kebalikannya dari bentuk huruf N ya, jadi marketnya seperti ini, ada laut tenang, lalu ada trick market juga ke atas, bentuknya huruf N, candle bank muncul, kita bisa ikut entry di jam selanjutnya. Oke, jadi silakan dipahami bagaimana bentuk U dan bagaimana bentuk N ini. Lalu ada trade bank bentuk 3 candle berlawanan.
Jadi dari pagi di sini ada 3 candle besar berlawanan, sell, buy, sell. Tapi selanjutnya membentuk laut tenang sebelum adanya candle bank dan ada trick market di sini. Kita lihat 3 candle berlawanan, ada laut tenang dan ada candle besar buy. Maka kita bisa lihat setelah candle bank ada reverse. Jadi ini kita anggap salah satu trade bank bermasalah. Kenapa? Karena 1 jam setelah muncul candle bank, candle selanjutnya turun dulu. Nah, di sini nanti ada trade kepahaman tentang reverse. Bagaimana setelah muncul candle bank, yang mana candle selanjutnya sell. Bagaimana solusinya? Kita akan bahas nanti di trade kepahaman reverse. Nah, kita lihat di sini setelah reverse 1 jam arah tetap mengikuti arah dari candle bank yang muncul tadi. Selanjutnya trade bank bentuk shadow. Jadi di sini dari pagi turun ternyata membentuk shadow besar atau panjang ya. Setelah membentuk shadow panjang, lalu ada laut tenang dan ada candle bersize bank besar juga. Di sini kita lihat setelah shadow muncul laut tenang, muncul candle bersize bank. Jam-jam berikutnya pun akan tetap mengikuti arah dari candle bank tersebut. Ini pun termasuk juga salah satu trade kepahaman reverse ya. Karena apa? Setelah candle bank ini harga sempat turun ya, hampir setengah dari candle bank ya, sama seperti bentuk 3 candle berlawanan tadi. Nah, nanti akan kita temukan solusinya di trade kepahaman reverse. Oke, selanjutnya trade bank bentuk repair. Di sini bergerak turun, naik. Disinilah yang kita lihat bahwa ini adalah bentuk marketnya repair sebelum terjadi laut tenang. Setelah laut tenang muncul candle besar berukuran 32 pip sesuai kerangka kerja. Di sini bisa disebut dengan candle bank, lalu kita tetap mengikuti arah dari candle bank tersebut. Nah, inilah contoh dari trade bank bentuk repair. Selanjutnya ada trade bank bentuk lurus merata. Nah, ini lurus merata ini bentuk high class lah ya, jadi sangat jarang, tapi jika kita menemukan bentuk seperti ini luar biasa. Kita bisa mendapatkan profit dari trade yang kita lakukan. Jadi bentuknya dari pagi sampai siang sideways ya, sideways lurus merata, ukuran pipe-nya di bawah 30 pip. Di sini kita bisa lihat lurus merata, lalu ada candle bersize bank yang mana melampaui dari bentuk lurus ini. Bisa lihat hasilnya. Setelah ada candle bank, beberapa jam berikutnya terus mengikuti arah dari candle bank tersebut. Nah, ini salah satu bentuk cantik ya dari market trade bank, karena harga akan terus mengikuti selama beberapa jam ke depan. Oke, selanjutnya ada trade bank bentuk 2 kali laut tenang. Ya, jadi yang pertama di sini kita bisa lihat contoh setelah dia menurun terjadi laut tenang. Setelah ada candle bank dia tetap naik tapi terjadi repair ya, terjadi repair. Inilah yang dinamakan dengan laut tenang kedua. Yang penting size-nya di bawah 30 pip. Nah, biasanya laut tenang ini terjadi sebelum market US Open. Di sini candle bank muncul di saat London Open, lalu membentuk laut tenang kembali, dan candle bank muncul di saat masa US Open. Kita bisa lihat di sini hasilnya. 2 laut tenang menghasilkan market yang sangat luar biasa.
ini bukan puluhan pip lagi, tapi bisa membentuk sampai ratusan pip. Di sini kita bisa lihat 250 pip. Seperti inilah dari bentuk-bentuk trade bank yang dihasilkan dari 2 kali laut tenang. Kita bisa pelajari nanti analisa tadi bagaimana kita menemukan bentuk-bentuk ini, apakah dia valid, bermasalah, atau beresiko. Sekian saja dulu. Itu bagaimana kita mengenali candle-candle besar yang terjadi di market, dan bagaimana kita mengenali bentuk-bentuk market sebelum terjadi candle bank. Oke, kami dari BNF Official mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini dan mengikuti channel kami. Bagi yang belum subscribe, mungkin bisa melakukan subscribe agar bisa mendapatkan edukasi lebih lanjut. Dan bagi yang ingin belajar bersama BNF Official bagaimana kita mengenali seputar dunia trading dan bagaimana kita bisa belajar teknik-teknik dari trading forex yang banyak dilakukan oleh orang lain yang melakukan trading. Oke, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali bersama BNF Official.